P18 Apa kalian masih menganggapku? Saat Ara sudah berada di depan pintu rumah papanya, Ara langsung mengucapkan salam sambil mengetuk pintu rumah itu. Tok, tok, tok. Assalamualaikum, ucap Ara sambil menunggu pintu rumah dibuka. Tak lama pintu rumah itu pun terbuka memperlihatkan seorang wanita setengah paruh baya berdiri di hadapannya. Ara langsung melempar senyum ke arah perempuan itu. Assalamualaikum ma, ucap Ara. Mau apa kau kesini? Bukannya menjawab salam dari Ara, Winda malah melemparkan pertanyaan dan tatapan sinis kepada Ara. Yang membuka pintu rumah adalah Winda, mama tiri Ara. Aku berkunjung ke sini ma, aku kangen sama mama, papa dan juga Selin, jawab Ara yang masih mempertahankan senyum manisnya. Siapa yang datang ma? Teriak seseorang dari dalam rumah. Aku pa yang datang, Ara yang menjawab, bukan Winda. Sebaiknya kau pergi dari sini, kalau kedatanganmu bukan mau memberi uang kepada kamu, ucap sinis Winda. Ara hanya diam tak menjawab ucapan ibu tirinya itu, terdengar ada suara langkah kaki mendekat ke arah mereka. Ara, ucap Rusli yang melihat anaknya tengah berdiri di depan pintu rumahnya. Assalamualaikum pa. Bagaimana keadaan papa, ucap Ara sambil tersenyum senang bisa bertemu dengan ayahnya. Mau apa kau kesini? Sama seperti Winda istrinya, bukannya menjawab salam dan pertanyaan Ara, Rusli malah balik bertanya. Aku datang ke sini berkunjung pa, aku kangen sama papa, mama dan juga Selin, jawab Ara sama seperti saat Winda memberi pertanyaan yang sama dengan Rusli papanya. Apa yang kau bawa? Apa kau membawa uang untuk kami? Tanya Rusli sambil melihat-melihat parsel dan kantong plastik dari toko roti dan yang pastinya isinya adalah roti. Ini aku bawa roti kesukaan papa dan ini buah juga, jawab Ara sambil memperlihatkan semua bawaannya. Winda langsung mengambil roti dan parsel buat di tangan Ara, lalu langsung membawanya masuk tanpa menyuruh Ara masuk ke dalam rumah. Apa kau juga membawa uang untuk kami? Tanya Rusli yang masih menatap Ara yang ada di hadapannya. Maaf pak, aku hanya membawa roti dan buah saja, jawab Ara berbohong, padahal ia sudah menyiapkan sejumlah uang untuk papanya. Uang itu yang diberikan dewa kepadanya, sebelum dewa meninggalkan Ara di Makas tadi. Karena dewa sudah tahu kalau mertuanya itu mata duitan, dewa menyiapkan itu agar Ara diperlakukan baik di keluarganya. Namun berbeda dengan Ara, Ara sengaja tak mengatakan kalau ada uang yang dewa berikan untuk keluarganya, karena Ara ingin keluarganya menerimanya tanpa adanya uang, namun ia juga sempat berpikir akan memberikan uang itu setelah ia diperlakukan baik oleh keluarganya. Pergilah dari sini jika kau tak membawa uang untuk kami, Rusli mengusir Ara dengan kejamnya. Sakit, sungguh sakit hati Ara saat diusir oleh ayah kandungnya sendiri hanya karena ia tak membawa uang untuk ayahnya. Wah, ternyata ada babu datang, ucap Selin yang baru pulang ke rumah dan melihat Ara yang tengah berdiri di depan pintu. Ara hanya menoleh sebentar dan diam tak menanggapi ucapan Selin. Pa, mau apa dia kesini? Apa dia membawa uang untuk kita? Tanya Selin kepada papanya. Uang lagi? Apa hanya uang yang ada di otak mereka semua? Apa memang mereka sudah tak menganggapku lagi? Batin Ara. Entahlah, dia tak membawa uang untuk kita, jawab Rusli. Hai babu, bukannya kau sudah menikah dengan rangkaya yang cacat itu? Masa kau tak diberikan uang olehnya? Ucap Selin. Oh, aku lupa kalau keluarga suamimu yang cacat itu baru saja dibantai oleh ketua mafia ya. Duh, kasihan sekali. Apa jangan-jangan karena kejadian itu kau dan suami cacatmu itu sudah jatuh miskin ya? Ucap Selin mengejek sambil menutup mulutnya dengan tatapan sinisnya. Apa benar itu Ara, kau dan suamimu sudah jatuh miskin? Tanya Rusli dengan penasaran, karena setelah pernikahan Ara dan Dewa, Rusli langsung dipecat dari perusahaan dan sampai sekarang belum mendapatkan pekerjaan yang baru. Ya iyalah pa, emangnya papa gak lihat berita apa, kalau keluarga Alaska dibantai sama ketua mafia,
dan pastilah semua hartanya diambil olehnya lah, Selin yang menjawabnya. Ara masih diam tak menjawab ucapan mereka, ia hanya mengepalkan tangannya menahan emosi. Apa jangan-jangan kedatanganmu ke sini mau numpang tempat tinggal di sini ya, tebak Selin. Jika itu benar, maka aku tak akan menerimanya. Aku tak mau menampungi sampah seperti kau dan suamimu itu, ucap Rusli. Cukup semua omong kosong kalian itu. Aku datang ke sini hanya ingin bertemu dengan kalian, karena aku masih menganggap kalian keluargaku. Tapi apa yang aku dapatkan di sini, hinaan dan kecacian yang aku dapatkan dari kalian. Apa kalian tidak puas selama ini telah menyiksa, mencaci makiku sejak kecil, ucap Ara dengan penuh emosi. Wah sudah hebat kamu ya sekarang, sudah bisa menjawab ya, ucap Winda yang kembali ke depan rumahnya. Sepertinya dia mau minta dikasih pelajaran nih mama, ucap Selin. Winda hendak melayangkan sebuah tamparan ke pipi Ara, namun seketika tangan besar berotot menahannya. Berani kau menyentuh kakak iparku, maka tangan ini akan kupatahkan, ucap Diego memelintir tangan Winda. Diego yang baru saja menyelesaikan teleponannya ia ingin kembali ke arah Ara, namun saat mau kembali ke arah Ara Diego melihat seorang wanita setengah baya ingin menamparkan Ara. Dengan cepat Diego berlari lalu menahan tangan itu sebelum tangan itu menyentuh pipi kakak iparnya itu. Sakit. Ucap Winda merintih kesakitan. Hai siapa kau? Lepaskan tangan istriku, ucap Rusli yang mencoba melepaskan tangan istrinya yang dipelintir Diego. Seakan Selin hanya diam terpana dengan pria tampan yang ada di hadapannya, ia malah tak memikirkan tangan mamanya yang tengah dipelintir oleh Diego. Diego, lepaskan tangannya, ayo kita pergi saja dari sini, ucap Ara. Diego langsung menghempaskan tangan Winda dengan kasar sehingga membuat Winda terhuyung ke belakang. Untunglah ada Rusli di belakangnya jadi Winda tak terjatuh karena tertahan oleh tubuh Rusli. Ingat sekali lagi kalian berbuat kasar kepada kakak iparku, maka aku yang akan menghancurkan kalian semua ingat itu, ancam Diego. Setelah itu Diego dan Ara langsung masuk ke dalam mobil dan meninggalkan kediaman Rusli. Saat memasuki mobil Ara langsung menumpahkan air mata yang sempat ia tahan sedari tadi. Ia tak menyangka setelah 1 bulan lebih tak bertemu perlakuan keluarganya masih sama seperti dulu. Diego yang melihat kakak iparnya menangis ia hanya diam membiarkan Ara menumpahkan kesedihannya terlebih dahulu. Ia masih fokus mengemudi. Kasihan sekali kamu kakak ipar. Batin Diego merasakan kasihan dengan Ara yang mendapatkan perlakuan buruk dari keluarganya. Selama di perjalanan hanya suara isak tangis Ara yang terdengar, tak lama mereka pun sampai di markas Black Horses. Ara langsung berlari menuju ke kamarnya. Sampainya di kamar ia menangis lagi hingga sampai tertidur. Jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Dewa dan Satria baru pulang dari klub malam milik Bastian. Dewa langsung menuju ke kamarnya. Sesampainya di kamar Dewa langsung membersihkan diri. Tak lama ia sudah menyelesaikannya. Ia melihat Ara yang sedang tertidur sambil tengkurap. Apa gak sesek tidur seperti itu? Gumam Dewa yang melihat Ara tidur tengkurap dan seluruh wajahnya tertutup oleh rambutnya. Dewa yang merasa kasihan pun langsung membenarkan posisi tidur Ara. Saat Ara sudah membenarkan posisi tidur Ara dengan nyaman Dewa melihat mata Ara yang sedikit bengkak dan masih ada sisa-sisa abis menangis. Dia menangis, apa keluarganya memperlakukannya tidak baik lagi, gumam Dewa kesal sambil mengepalkan tangannya. Aku akan membalas perbuatan kalian kepada istriku, gumam Dewa yang langsung mengambil ponselnya dan menghubungi anak buahnya. Selamat malam tuan. Ada yang bisa saya bantu, ucap anak buah Dewa di seberang telepon. Bakar kediaman Rusli sekarang, perintah Dewa. Baik tuan, jawab anak buah Dewa. Setelah itu sambungan telepon pun diputuskan oleh Dewa dengan seringai liciknya. Itu balasan untuk kalian yang telah menyakiti istriku, ucap Dewa. Setelah itu Dewa langsung merebahkan tubuhnya di samping Ara dan membawa Ara ke dalam pelukannya dan menyusul Ara ke alam mimpi.
Di tempat lain, tepatnya di kediaman Rusli, Winda terbangun karena asap yang sangat banyak masuk ke dalam kamarnya. Asap, gumamnya sambil mengumpulkan nyawanya terlebih dahulu. Setelah itu ia langsung terkejut melihat banyaknya asap di dalam kamarnya. "Papa, bangun pa, banyak asap," teriak Winda sambil menepuk-nepuk lengan Rusli yang tengah tertidur pulas di sampingnya. Apa sih ma?" ucap Rusli tanpa membuka matanya, karena ia masih sangat mengantuk. "Papa, bangun, rumah kita kebakaran," teriak Winda lagi yang sudah beranjak dari tidurnya lalu membuka pintu kamarnya. "Kebakaran," ucap Rusli yang langsung dengan cepat membuka matanya lebar-lebar, ternyata benar terlihat asap sangat banyak di sekitarnya. "Selin, kebakaran, bangun Selin," teriak Winda dari depan kamarnya. Ia berharap Selin terbangun, ia sudah tak bisa keluar karena api sang besar. "Mama, kita keluar lewat jendela," teriak Rusli sambil batuk-batuk karena asap mulai masuk ke dalam saluran pernafasannya. "Tapi Selin bagaimana pa?" ucap Winda khawatir. "Kita akan membangunkan Selin lewat jendela kamarnya," ucap Rusli. Dengan terpaksa Winda pun menuruti suaminya keluar dari jendela. Beruntung saja jendela kamar mereka tidak memaki terali besi. "Ma, kamu cepat cari bantuan. Papa akan mencoba untuk membangunkan Selin dan membantu Selin keluar," ucap Rusli. "Ya pa," jawab Winda yang langsung berlari ke rumah tetangganya untuk meminta pertolongan. Sedangkan Rusli dengan susah payahnya ia membangunkan Selin yang masih tertidur pulas. Rusli berusaha mendobrak jendela kamar Selin. Beberapa percobaan akhirnya Rusli berhasil mendobrak jendela kamar Selin. Setelah itu Rusli langsung bergegas masuk untuk membangunkan putrinya. "Selin, bangun Selin, rumah kita kebakaran," teriak Rusli sambil mengoyang-goyangkan lengan Selin. Resmi panik, kamera api sudah masuk ke dalam kamar Selin. Apa sih pa? Selin masih ngantuk," ucap Selin tanpa membuka matanya. "Selin, ruang kita kebakaran. Ayo kita harus segera keluar," ucap Rusli yang masih mengiang-giangkan lengan Selin. "Apa kebakaran?" ucap Selin yang langsung beranjak dari tidurnya. "Pa, itu api," ucap Selin terbantah-bantah saat api sudah masuk ke dalam kamarnya. "Ayo kita harus segera pergi dari sini," ajak Rusli. Selin pun bergegas untuk mengikuti Rusli untuk keluar dari kamar. Namun saat hendak keluar tiba-tiba ada sebuah balok kayu dengan kobaran api dari atas menimpa Selin dan tepat mengenai separuh wajah Selin. "Aaaa!" teriak Selin saat kayu balok jatuh menimpanya, lalu dengan gerakan refleks menepis kayu balok itu. "Selin!" teriak Rusli yang langsung berbalik badan saat mendengar teriakan Selin. Rusli langsung bergegas masuk lagi dan membantu Selin untuk keluar dari kamar itu. Terlihat Selin sudah menangis menahan sakit kibat terkena luka bakar di sepuh wajahnya dan beberapa bagian tubuhnya. Warga setempat langsung